Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injil ini sebetulnya memang bacaan yang sederhana sekali karena bicara tentang anak kecil. Tetapi pesannya sangat padat dan ada banyak hal yang bisa diungkap di sana. Dan ini persis yang dihidupi oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Santa Lesia Lisieux ini. Kehidupannya yang sangat rendah hati. Kerendahan hatinya ditampakkan dengan apa? Dengan dia tahu bahwa tidak ada prestasi apapun di hadapan Allah. Maka dia hanya mengatakan, "Tuhan, jika Engkau berkenan, pakailah aku sebagai teman bermainmu." Seolah-olah menjadi teman bermain. Tapi kalau sudah bosan, atau alat permainanmu, tapi kalau sudah bosan, boleh ditinggalkan. Artinya dipakai oleh Tuhan sekehendak hati Tuhan. Dia sudah puas. Kerendahan hati yang luar biasa ditampakkan. Nah, kita pun juga seringkali berbicara tentang kerendahan hati. Patokan kerendahan hatinya bagaimana sih patokannya? Sampai tahap apa kita itu harus bisa berendah hati? Ya, kerendahan hati bisa ditampakkan dengan diperlihatkan begini. Berbuatlah serendah-rendahnya di hadapan orang sehingga orang tidak bisa merendahkan kita lagi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kita bisa mengatakan ya bertindaklah sampai serendah-rendahnya sehingga orang lain tidak bisa merendahkan kita lagi karena kita sudah rendah hati. Berbeda rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati ditampakkan bahwa dengan kebesaran hati kita mencoba untuk menundukkan diri kita supaya kita tidak memperlihatkan kemegahan atau kekuatan kita, tetapi kita tetap bisa melayani orang. Sedangkan kalau rendah diri itu sebetulnya adalah keminderan, minder, rasa kurang percaya diri. Sedangkan rendah hati itu justru memperlihatkan kepercayaan diri yang besar. Dan dia percaya diri dan dia menyerahkan seluruhnya kepada Sang Penyelenggara kehidupan. Maka dia, Teresia dari kanak-kanak Yesus ini belajar dari kerendahan hati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pada Jumat pertama ini juga menjadi devosi tersendiri bagi saudara-saudara kita yang punya devosi kepada Hati Kudus Yesus. Kerendahan hati itu yang mau diungkapkan. Sehingga semua bisa ditampung. Ditampung dengan apa? Ya ditampung masuk dalam hatinya. Bahkan kita pun itu diharapkan untuk memasuki hatinya. Hati Yesus yang Maha Kudus. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih. Selain itu juga kita juga bisa belajar kerendahan hati dari Bunda Maria pula. Karena kita memasuki bulan Maria. Jadi semua tema sebetulnya bisa masuk ke sini. Jadi Bunda Maria dengan kerendahan hati dia mau untuk hidup nelongso. Nelongsonya bagaimana? Ya semenjak usia muda pada waktu mendapatkan pewartaan dari malaikat Gabriel, kamu akan hamil dan kamu akan melahirkan seseorang yang diberi nama dengan Yesus. Dia mengatakan, "Nggih, sendika dawuh, fiat voluntas tua."
terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ini penerimaan karena kerendahan hati, bukan karena terpaksa, tapi kerendahan hati yang paling dalam. Pendek kata, kita mempunyai sebetulnya bacaan ini mau merangkum dari apa yang kita peringati tanggal 1 Oktober ini. Teresia, pembukaan bulan Rosario, dan hati kudus Yesus karena Jumat pertama. Jadi semua memperlihatkan kerendahan hati. Nah, ini menjadi tempat pembelajaran bagi diri kita. Sudahkah kita rendah hati? Paling tidak, rendah hati dengan diri kita sendiri. Artinya, kita mempunyai kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Apakah kita dengan rendah hati sudah mau untuk menerima itu semua? Karena kadang kala sulit untuk menerima kekurangan kita. Patokannya adalah kalau kita menerima kekurangan kita, kita dengan mudah bisa menerima kekurangan orang lain. Kalau kita sulit untuk menerima kekurangan orang lain, sebetulnya itu menjadi tanda bahwa kita juga sulit untuk menerima kekurangan diri kita sendiri. Jadi kalau kita masih mengeluh tentang orang lain, dia orangnya kayak gini, aduh sulit ngomong ketemu dengan dia, itu menjadi tanda sebetulnya bahwa kita juga sulit untuk menerima kekurangan diri kita sendiri. Maka kalau kita sudah dengan mudah menerima kekurangan orang lain, memahami orang lain, mengerti orang lain, kita sebetulnya sudah happy dengan kekurangan diri, keterbatasan diri, dan kelemahan diri. Dan kita tidak akan terjerembab untuk jatuh di dalam kesalahan maupun dosa karena kekurangan diri kita. Jadi kerendahan hati justru ditampakkan kalau kita sudah menerima semua kekurangan ini. Sehingga hidup ini menjadi ringan. Ibu Maria mengalami ringan dalam melangkah walaupun berat tanggung jawabnya. Bahkan Simeon mengatakan pedang akan tertancap pada hatimu. Di sana juga dirasakan oleh Bunda Maria, tetapi dia tetap bisa melangkah dengan ringan. Walaupun sedih melihat anaknya tergantung di salib, bukan karena kesalahannya, tetapi dia tetap tegar. Karena ini memang kehendak Allah. Nah, kerendahan hati adalah seperti itu. Dalam beriman, diharapkan kita juga bisa rendah hati. Rendah hati gimana? Walaupun Tuhan mengatakan ketuklah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan juga mendapatkan, mintalah maka kamu juga akan mendapat. Di sana sebetulnya ungkapan supaya kita tetap menggedor pintu Tuhan untuk minta. Tetapi kerendahan hati, kita memang mohon kepada Tuhan, tetapi tidak pernah yang namanya itu memaksakan seperti seorang pengemis. Tetapi kita minta kepada Allah dengan rendah hati itu, kita bersikap sebagai anak. Anak siapa? Anak Allah. Kalau kita mempunyai relasi sebagai anak terhadap Allah, maka kita juga mempunyai sikap bahwa Allah pasti akan memberikan terbaik untuk anak-anaknya. Dengan seperti itu, kerendahan hati sebetulnya membimbing kita untuk menuju kepada sikap-sikap perilaku yang baik di depan masyarakat pula. Selamat merenungkan.